Mecin dituduh sebagai biang kerok dari pelemahan kinerja otak. Muncul istilah generasi mecin untuk mengejek anak-anak muda yang attitude-nya di luar kebiasaan dari norma sosial. Tapi sebelum kita membahas fakta mitos seputar mecin, ada beberapa info menarik nih untuk Sobat Vidivisi bagaimana mecin ini ditemukan. Let's go! Mecin atau yang disebut dengan monosodium glutamat atau MSG adalah garam natrium dari asam glutamat. Kita ganti ya mecin ini dengan MSG supaya lebih serius pembahasannya. MSG pertama kali diidentifikasi pada tahun 1908 oleh ahli biokimia Jepang, yaitu Kikunae Ikeda. Pada saat itu dia mencoba untuk mencari bahan lain dari rasa gurih yang ada pada makanan tradisional Jepang bernama kombu. Saat mencoba mengekstraksi rumput laut, Kikunae Ikeda ini mendapati materi seperti pasir yang rasa gurihnya berbeda dari garam. Nah, dari sinilah MSG berhasil diidentifikasi. Sekarang kita akan membahas seputar fakta mitos seputar mecin bersama dokter spesialis gizi, Dr. Ida Gunawan. Nah dok, fakta atau mitos nih, konsumsi MSG dapat menurunkan kinerja otak? Ya, ini adalah mitos ya. Kita sering sekali mendengar, wah sebutan anak micin dan sebagainya ya, sehingga kesannya itu konotasinya lebih tinggi. Faktanya adalah bahwa MSG, monosodium glutamat, kita sudah tahu ada kata mono, sodium, dan glutamat. Di situ kandungan garamnya yang harus diperhatikan ya. MSG menurunkan kinerja otak itu adalah mitos. Yang penting jumlah konsumsi MSG-nya tidak berlebihan. Wah, jadi gitu ya dok. Berarti untuk mengejek generasi mecin karena masalah IQ rendah, totali mitos ya dok. Nah, sekarang sebaliknya. Fakta atau mitos nih dok? MSG dapat membantu seseorang untuk meningkatkan konsentrasi. Ya, ini juga mitos. Ya. Sekarang kita tanya ke pertanyaan selanjutnya ya. Dengar-dengar nih, banyak orang di dunia ketagihan menikmati makanan yang mengandung MSG hingga bisa membuat orang menjadi obesitas. Ya, ini adalah fakta. Kenapa? Tergantung jumlah yang dikonsumsi ya. Jadi sebetulnya bisa fakta, bisa mitos, tergantung jumlah yang dikonsumsi. MSG ini membuat makanan menjadi lebih enak, lebih gurih. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang besar karena rasa gurih yang ditimbulkan oleh MSG itu otomatis resiko untuk penambahan kalori menjadi lebih besar. Pastinya akan membawa kita menjadi obesitas. Tetapi kalau konsumsi MSG sesuai dengan yang diizinkan, maka makanan yang kita konsumsi juga tidak berlebihan, otomatis tidak terjadi kelebihan kalori, maka obesitas pasti bisa dihindari. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Fakta atau mitos, MSG bisa membuat kepala menjadi pusing jika dikonsumsi terlalu banyak? Ya, ini adalah fakta. Jadi pada orang-orang tertentu yang sensitif terhadap MSG, monosodium glutamat, jika dikonsumsi secara berlebihan dalam makanan kita, maka kadang-kadang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di kepala. Ya, MSG itu inti utamanya sebetulnya ada di kandungan garamnya. Jadi garam yang dianjurkan oleh pemerintah itu hanya dianjurkan 1 sendok teh peres. Jadi kalau sudah menggunakan MSG, maka hitung-hitung jumlah kebutuhan dari si garam. Jadi dalam 1 hari hanya dianjurkan 1 sendok teh peres gabungan antara garam maupun si MSG tadi. Beredar kabar bahwa beberapa kandungan monosodium glutamat ini terkandung secara alami di beberapa tumbuhan, seperti di rumput laut, di tomat, dan keju. Tapi fakta atau mitos nih dok, kandungan MSG ini secara alami ada di dalam tubuh manusia. Ya, jika ada di dalam tubuh kita, misalnya ada di dalam paru-paru atau di dalam hati atau di dalam usus, maka itu adalah mitos. MSG itu adalah monosodium glutamat. Monosodium glutamat artinya unsur garam dan juga ada asam glutamat yang menimbulkan rasa yang lebih enak, jadi rasa yang lebih gurih. Dan rasa-rasa inilah yang membuat makanan menjadi jauh lebih enak. Nah, kalau rasa gurih ini jika digunakan dalam jumlah yang berlebihan, kekhawatirannya apa? 1, jumlah kalori yang dikonsumsi menjadi lebih banyak. Yang kedua, kandungan garam yang dikonsumsi juga menjadi lebih banyak. Ya, itu kejelekannya. Oleh karena itu penggunaannya pastinya boleh.
Kenapa? Terutama buat meningkatkan nafsu makan buat mereka-mereka yang kesulitan makan atau mereka-mereka yang mempunyai selera makan yang rendah. Misalnya orang-orang lansia yang sudah nggak kepengen makan ya dengan segala macam keluhannya, mereka yang lagi tidak sehat atau mereka yang misalnya Anda isoman di rumah dengan kekhawatiran yang tinggi, kadang-kadang nafsu makan kita juga nggak ada. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan menambahkan sedikit rasa yang lebih enak dan lebih gurih sehingga makanan itu menjadi enak disantap. Nah, itu boleh, tapi perhatikan jumlahnya tidak berlebihan. Sekian pembahasan saya hari ini mengenai monosodium glutamat atau MSG. Saya Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik konsultan. Sampai ketemu di pembahasan kita yang berikutnya.